Yang dirampok itu negara dan rakyat. Intinya tujuan akhirnya itu adalah mereklamasi yang sudah dipagar. Persoalan proyek PIK 2 yang dimanipulasi dengan cara melabeli sebagai proyek strategis nasional. Ini terjadi di seluruh Indonesia. Nah, ini kan harus disadarkan rakyat, dan rakyat Banten harus melawan. Jadi persoalan PIK 2 yang merampas tanah rakyat Banten dan juga tanah negara, ini bukan persoalan ganti rugi, adalah sebuah penjajahan perampasan kedaulatan negara. Ini driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita masih di Kecamatan Keramat ya, di wilayah Banten yaitu masih merupakan wilayah-wilayah pengembangan PIK 2 yang boleh tanda petik ilegal gitu ya. Nah, dan itu semua sudah tersertifikatan, yang dicurigai itu menjadi kawasan pemilik dari Aguan. Pembangunan ini bukan diperuntukkan untuk mereka ya. Sebagaimana terjadi di PIK 1. Bagaimana orang Indonesia juga sudah susah masuk kawasan itu. Ada dua tokoh di belakang samping saya, ada Pak Ismet, ada Pak Marwan. Silakan Pak Marwan. Ya, makasih Om Lim. Jadi seperti kita tahu sama-sama bahwa PSN PIK 2 itu hanya di bagian timur dari Kabupaten Tangerang, bersebelahan dengan PIK 1. Sehingga dengan memakai status PSN, ini yang namanya oligarki Jokowi, Aguan, dan Salim menggunakan status oligarki ini untuk merampok. Siapa yang dirampok? Yang dirampok itu negara dan rakyat. Di sepanjang daerah 10 kecamatan sampai ke kecamatan Tanarah di Serang. Jadi kalau urusan di Tangerang, sebetulnya pantai utara itu sudah mereka kuasai atas nama PSN, merampok aset negara dan memaksa rakyat menjual dengan harga murah. Itulah esensinya. Tapi dalam proses ini misalnya terjadi pemindahan penduduk secara paksa, dan pindah ini tidak dengan ganti rugi yang adil. Bahkan kalau kita bicara merampok tanah negara, di belakang kita ini ada tanah milik Perhutani. Perhutani itu adalah BUMN, punya negara. Kok bisa begitu saja BUMN menyerahkan tanah negara itu kepada pengembang ini? Kalau bukan, itu namanya perampokan aset negara. Jadi kalau kita bicara aset negara seperti apa saja yang dirampok, itu ada hutan, ada misalnya empang yang luas, tambak dan sebagainya, juga ada jalan, ada irigasi, ya, ada misalnya tanah timbul, ada pantai. Ini dirampok. Dirampok begitu saja tanpa jelas berapa negara dapat ganti rugi. Salah satunya tadi contoh, bagaimana bisa BUMN, badan usaha milik negara, ini milik rakyat, tapi bisa begitu saja menyerahkan lahan ini kepada yang namanya perusahaan milik Aguan dan Antoni Salim. Nah, kita berdiri di sini untuk menunjukkan kita tidak hanya omdo, ya, kita tidak hanya bicara, tapi faktanya seperti ini. Ada tanah yang diuruk, di belakang itu sudah dikasih tembok, nih ada nih, kelihatan nih temboknya ya, yang rakyat sudah tidak bisa masuk. Nah, karena itu kita ingin mengingatkan, ini sudah merupakan bukti kejahatan yang namanya negara PIK 2 terhadap negara dan rakyat NKRI. Ini harus dilawan. Makanya tadi kita bikin acara di Muncung itu dalam rangka memulai perlawanan rakyat Banten. Ya, dan kita harap seluruh rakyat Indonesia bergabung dengan rakyat Banten untuk melawan dominasi oligarki Jokowi, Aguan, dan Antoni Salim. Ya, ini harus kita mulai. Dan saya kira tadi hanya awal. Kita harap nanti berlanjut sampai nanti
ini benar-benar kembali pulih, terutama melalui pembatalan PSN PIK 2, menangkap 3 orang ini sebagai pelaku, dan rakyat kita ingat dan minta ganti rugi kepada rakyat yang sudah tergusur. Kemudian kita ingatkan rakyat jangan tertipu dengan rekayasa pemberitaan langkah-langkah yang sudah ditunjukkan pemerintah dengan mencabut pagar laut. Pagar laut itu hanya satu dari sekian banyak yang harus dilakukan. Tapi kecurigaan atau fakta tentang pagar laut itu yang terpampang lebih kurang dikatakan 30 meter lebih itu 30,16 kilometer. Itu dalam proses apa? Apa memang membuat daratan baru atau menguasai kawasan yang tidak berhak mereka Itu miliki? ya, intinya tujuan akhirnya itu adalah mereklamasi yang sudah dipagar. Kalau jaraknya itu dari bibir pantai sampai ke pagar itu 1 kilo, ya hanya di 5 atau 6 desa saja. Kalau hasilnya itu nanti menjadi daratan, itu sudah 1.500 hektar, ya. Kalau nanti sampai ke sepanjang 30 km, mungkin puluhan ribu hektar lagi yang mereka akan kuasai, dan itulah tujuan akhirnya. Karena pemilik PIK 2 tidak mungkin nanti tidak menjadi pemilik lahan itu. hasil reklamasi. Ini satu paket. Gitu. Apakah pemerintah atau rezim pada saat ini diberikan perizinan oleh zaman Jokowi itu tidak paham rencana kejahatan ini, atau sesama kedua-duanya melakukan kong-kali-kong kejahatan? Ya, saya kira bagi rakyat sudah jelas ya. Ada sebagian menteri peninggalan Jokowi yang memang dipaksa untuk tetap menjadi menteri apa, misalnya menteri perekonomian, Menko perekonomian misalnya, atau menteri yang kaitannya dengan KKP ya, Trenggono. Ini kan peninggalan Jokowi semua. Kalau memang Prabowo ingin membersihkan ini, memulihkan kedaulatan negara dan rakyat yang sudah rampas itu, maka mulailah dengan memecat ini menteri-menteri yang memang hasil peninggalan Jokowi ini. Ya, untuk diganti dengan yang lebih bersih. Misalnya itu, sebelum langkah-langkah selanjutnya. Pak Ismet, kita lihat di belakang itu ada beberapa kapal pesiar ya, yang nampaknya memang menjadi ikon orang mempunyai di kawasan baru. Di depannya laut, dia sudah bisa berkendara dengan kapal-kapal pesiar. Di belakangnya sudah komplek masuk ke wilayah Jakarta dan sebagainya. Apakah hal-hal semacam ini dibiarkan atau seperti apa menyikapi kejahatan-kejahatan mereka? Kalau tadi pertanyaannya soal adanya sebuah ya katakanlah pemukiman yang menghadap pantai dan kemudian tersedia sebuah speedboat, ya saya pikir sebelum sampai kepada jawaban itu, pertanyaan itu juga menunjukkan bahwa itu bagian dari persoalan yang sekarang akhir ini menjadi viral, yaitu persoalan PIK 2 ya. Persoalan proyek PIK 2 yang dimanipulasi dengan cara melabeli sebagai proyek strategis nasional. Jadi dan itu terjadi di Banten. Dan kalau ditarik lebih luas lagi bahwa ini menjadi proyek strategi nasional, maka ini terjadi di seluruh Indonesia. Nah, tadi yang apakah harus dilakukan atau ditanggapi soal pemukiman yang begitu menghadap pantai dan pemukiman akan menjadi pemukiman yang mewah, ya ini sebetulnya tidak layak ya dalam kondisi Indonesia yang itu bagian dari pantai atau tanah yang dimiliki oleh rakyat pribumi yang sudah bertahun-tahun tinggal di daerah tersebut. Tidak adil ya? Tidak adil ya. Jadi karena ini terjadi di Banten, saya juga ingin menghimbau kepada rakyat Banten bahwa Banten itu adalah daerah perjuangan ya sejak sebelum Indonesia merdeka. Nah, Banten itu adalah daerah yang rakyatnya punya martabat, punya harga diri, punya marwah. Nah, kemudian saat ini diobok-obok ya, diacak-acak oleh oligarki ya, yang dalam hal ini Aguan CS dan Antoni Salim. Nah, ini kan harus disadarkan rakyat, dan rakyat Banten harus melawan. Ya, pada hari ini untuk kesekian kalinya kita bikin aksi ya di daerah Muncung untuk memberikan kesadaran pada masyarakat Banten ya, supaya masyarakat
antusias untuk sadar terhadap diri mereka. Dan alhamdulillah di acara aksi tadi di Muncung menunjukkan adanya sebuah kebangkit atau kesadaran yang semakin paham di masyarakat Banten untuk melawan PIK 2, untuk menolak PIK 2. Dan di Kronjo tadi saya melihat satu plang yang tertulis ini kawasan PIK 2 PT Kukuh Mandiri. Nah, ini kan satu hal yang ganjil kalau dilihat dari pemberian, katakanlah yang sudah dikeluarkan bahwa PIK 2 itu 1.755 hektar. Nah, ini kan melanggar bagaimana sawah produktif ya kemudian diuruk. Ya, sawah produktif diuruk yang akan mematikan penghasilan atau mata pencaharian masyarakat sebagai petani. Nah, ini sangat betul-betul tidak adil ya, dan ini merupakan penindasan. Apalagi berita atau informasi yang kami dapat di lapangan ada soal intimidasi dan soal lain-lain. Jadi persoalan PIK 2 yang merampas tanah rakyat Banten dan juga tanah negara ini bukan persoalan ganti rugi. Yang kita harus pahami betul bahwa ini adalah sebuah penjajahan perampasan kedaulatan negara. Ini yang harus jadi pokok masalah. Karena kalau dibicarakan soal ganti rugi, ya berapa sih mau diganti rugi sampai 1 meter 10 juta atau 1 meter sampai 1 miliar pun, tapi kedaulatan negara diobok-obok, ya nggak benar ini cara kayak begini. Saya kira-kira itu. Ya, terima kasih Pak Ismet. Pak Marwan, ini terakhir nih. Ya. Bagaimana mengkerucutkan desakan rakyat kepada penguasa untuk agar pelaku kejahatan ini harus segera diproses hukum dan dituntut proses keadilan. Karena kita lihat dalam keadaan suasana ributan dia aja, puluhan truk masih masuk membawa tanah untuk menguruk sawah-sawah yang sudah mungkin jangan-jangan itu sudah mulai menguruk batasan-batasan pagar laut itu tadi. Jadi tidak ada jerahnya. Kalau ini orang tidak ditangkap, tidak dituntut, pasti penjajahan ini terus berlangsung. Ya, jadi saya kira dengan kita melakukan aksi, itu kan kita dalam rangka di samping menyadarkan rakyat sekitar sini dan rakyat seluruh Indonesia, kita juga ingin mengingatkan bahwa fakta hasil aksi itu seperti ini kepada siapa? Kepada DPR, kepada Prabowo sebagai presiden. Ini loh faktanya gitu. Sementara Anda bilang Anda ingin negara kesatuan Republik Indonesia itu utuh, punya kedaulatan. Nah, ini kan berarti Anda hipokrit kalau Anda cuma bicara seperti ini, tapi fakta di lapangan yang melanggar itu Anda diamkan. Jadi mengingatkan rakyat, mengingatkan pemerintah, mengingatkan DPR. Langkah awalnya tadi, kalau masih ada sisa-sisa oligarki di kabinet Anda, pecatlah itu misalnya. Kemudian partai-partai, Anda jangan cuma berhenti kampanye ikut memprotes pagar laut. Itu hanya satu isu. Isu lain itu isu kedaulatan di darat dan rakyat yang dirampok. Mari lanjutkan. Ya, di DPR, di partai-partai itu lanjutkan. Jangan berhenti di pagar laut, tapi lakukanlah perbaikan, koreksi, dan penegakan hukum dan keadilan. Nah, langkah berikutnya, kalau ini yang punya kekuasaan, terutama eksekutif, legislatif, mungkin yudikatifnya itu ada urusan dengan KPK. Orang sudah lapor nih, ada pidana di masalah pagar laut, ada pidana di masalah pembebasan lahan. Kalau ini semua sudah tidak peduli, ya, maka memang sudah saatnya rakyat itu bangkit. Ya, bangkitlah kita semua. Marilah kita mulai perlawanan ini dari Banten. Untuk nanti kalau memang sudah waktunya, ya, kita menuntut supaya Prabowo mundur. Mundur saja. Untuk apa kita berharap kepada presiden yang tidak peduli dengan kedaulatan negara dan rakyat? Ya, jadi ujungnya ke sana. Tapi sebelum ke sana, kita kan bicara baik-baik dulu. Ya, Anda jangan omon-omon. Buktikan Anda berkuasa. Anda bilang mau menghilangkan negara dalam negara. Ya, buktikanlah. Sekarang ada negara PIK 2 yang mengacak-acak rakyat dan negara Indonesia. Waktunya Anda membereskan ini, pengacak-pengacak ini. Saya kira begitu. Ya, baik. Jadi saudara sekalian, ini bukan orasi atau bukan narasi untuk kebencian, tidak jelas. Tadi
kita tetap mendukung perkataan Prabowo mengatakan bongkar, usut. Bongkar memang sudah dilakukan walaupun belum selesai. Tetapi pengusutan itu jauh lebih penting untuk menindak si pelaku-pelaku jahat ini supaya berhenti. Itulah yang namanya yang dimaksud Pak Marwan itu bukan omon-omon. Jadi pemerintahan atau Pak Prabowo harus menunjukkan langkah-langkah untuk segera bisa dihitung kapan orang itu akan dihukum, kapan orang itu akan ditindak supaya kejahatannya juga menjadi berhenti. Oleh karenanya ini belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.